Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Bersama saya Tegar Santoso, mari kita membahas sejarah bahasa Indonesia dan kedudukannya. Menurut Krita Salana, dalam Cair tahun 2003 bagian 42, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media yang membantu manusia. Namun, secara spesifik, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dalam pembentukannya memiliki sejarah yang panjang. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh warga negara Republik Indonesia untuk komunikasi sehari-hari, hingga kepentingan tertentu baik secara lisan maupun tertulis. Lahirnya bahasa Indonesia berkaitan dengan perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu, diikuti oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dilansir dari situs Kemendikbud, bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu, yang menjadi lingua franca atau bahasa berhubungan di Nusantara kala itu. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara, dan juga menjadi bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa berhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, MTA berani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi. Menurut situs Balai Bahasa Papua, kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas maupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda.
Setelah mengetahui sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita juga mengetahui tentang penerapan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, seperti Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berperan sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukannya secara baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu, yang dimana artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik, karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik antara satu dan lain. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri, dan menyebabkan orang lain yang belum mengerti tidak akan mengerti. Peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat pemersatu, yang ketiga sebagai alat mengekspresikan diri, yang keempat sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan yang kelima sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia secara umum. Fungsi bahasa Indonesia secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan peranan dan kemungkinan masyarakat untuk bekerja sama pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Yang ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-formal pada saat berbicara dengan teman, dan menggunakan bahasa formal pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Kemudian kita punya fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, untuk mewujudkan seni. Bahasa Indonesia dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Terkadang bahasa yang digunakan memiliki makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, untuk mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.